Saudaraku sekalian yang kekasih, berulang-ulang kita dengar dan mungkin juga kita katakan bahwa Allah Tuhan itu harta kita. Dan memang tidak ada yang lebih berharga dari Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih bernilai selain Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan itu harta kita. Saudara, orang yang berhasil menjadikan Tuhan sebagai hartanya itu lebih kaya, lebih konglomerat, lebih tajir dari orang kaya manapun di dunia ini. Itu orang-orang yang benar-benar beruntung. Tetapi bagaimana bisa menjadikan Tuhan itu harta kita? Nah, inilah saudaraku yang kita harus dengar, mengerti, dan kita terima. Kita bisa menjadikan Allah sebagai harta kita kalau kita menjadikan Dia satu-satunya harta atau kekayaan kita. Kita tidak boleh menganggap dan merasa ada sesuatu yang lain yang menjadi harta kita. Artinya kita tidak boleh menganggap dan merasa ada sesuatu yang bernilai, yang berharga selain Tuhan. Tuhanlah satu-satunya harta kita. Artinya kita memandang, kita merasa hanya Tuhan satu-satunya yang berharga dan mulia di dalam hidup ini, saudara. Nah, ini tidak mudah karena jiwa kita sudah dicemari oleh dunia. Selera jiwa kita sudah terikat dengan segala kenikmatan hidup. Tetapi sukar bukan berarti tidak bisa. Bisa. Tergantung bagaimana kita mau melepaskan diri. Dan ini sebenarnya bagian daripada menyangkal diri. Apa yang menjadi kesukaan, menjadi favorit, menjadi kegemaran kita, kita lepaskan. Tidak mudah. Kita seperti terjerat dalam satu belenggu ikatan atau lem. Tapi kita bisa keluar. Kita harus maksimal mau melepaskan diri dari ikatan, dari belenggu tersebut. Dan Roh Kudus menolong kita. Kalau prosentase kita harus mau keluar dengan menggunakan 100% tekad, niat, tenaga, hasrat kita. Roh Kudus menolong kita untuk keluar. Nah, kalau kita baru menggunakan 10-15%, ya enggak bisa. Enggak bisa. Di dalam Lukas pasal 14 Tuhan mengatakan, seperti seorang raja yang maju berperang menghadapi musuh 20.000. Tapi dianya sendiri hanya punya 10.000. Enggak akan menang. Tetapi 10.000 ini yang dia miliki sepenuhnya dikerahkan. Dan kurangnya nanti Tuhan yang akan mengisi, Tuhan yang akan menolong. Dari 10.000 tentara atau pasukan yang dia miliki, dia hanya menggunakan 100 orang. Tidak bisa. Makanya tadi saya katakan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, dengan janji, tekad, sumpah. Kita benar-benar mau meninggalkan ikatan-ikatan dunia, ikatan percintaan dunia dan segala ketertarikan pada apapun. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa benar-benar terlepas dari segala ikatan. Nah, ini memang ada proses, saudaraku. Tetapi proses ini harus berlangsung real di dalam hidup.
Sehingga kita bisa bukan saja memandang Allah sebagai harta kita satu-satunya, tetapi kita juga bisa merasakannya. Dan di situ kita bisa menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati damai sejahteranya, bahkan bisa menikmati apapun yang kita alami. Apakah itu dipandang manis oleh orang pada umumnya atau pahit. Sebab semua hal yang kita alami mendatangkan kebaikan. Apakah makan nasi dengan steak mahal atau makan steak mahal atau hanya dengan nasi dengan ikan asin, tidak masalah. Kita bisa menikmatinya. Dan orang-orang yang menjadikan Tuhan atau Allah sebagai satu-satunya harta, ia pun menjadi harta bagi Allah. Ia pun menjadi aset kerajaan surga. Kalau seseorang tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya harta, ia tidak bisa menjadi aset kerajaan Allah. Dan tidak sedikit faktanya banyak orang yang menjadi aset dari kerajaan kegelapan. Yaitu orang yang hidupnya suka-suka sendiri. Dan ini yang saudara bisa buktikan kalau orang belum menjadikan Allah sebagai satu-satunya harta bagi dirinya. Dia pasti punya kesukaan-kesukaan, hobi-hobi dan lain sebagainya. Tadi waktu kita nyanyi ya, tak ada lagi yang dapat kupertahankan itu, bayangan saya tertuju kepada satu keadaan di mana ada orang-orang yang memandang atau melihat apa yang dia miliki harus dia tinggalkan. Ya. Tadi waktu kita nyanyi, kalau hari ini hari terakhirku, ku pulang ke rumah abadi Bapakku. Tak ada sesuatu yang ku pertahankan, tak ada lagi yang masih ku nantikan. Jadi kalau orang di ujung maut dia melihat motor gede mogenya, dia lihat raket olahraganya, raket tenisnya, bukan tidak boleh tenis ya, harusnya kita olahraga. Lalu dia melihat pancingan, dia lihat barang-barang kesukaannya, akan ditinggalkan. Lihat rumah mewahnya dengan kolam renang misalnya, saudaraku, mobil. Kalau Tuhan menjadi harta satu-satunya, sudah tidak kita pertahankan, tidak lagi kita nantikan. Ya, banyak orang kan bangun pagi mau bikin apa ya? Atau belum bangun pagi, malam harinya sudah mikir besok pagi aku mau buat ini, aku mau buat itu. Itulah yang dinantikan dan membahagiakan. Tetapi bagi kita yang kita pertahankan hanya Tuhan, yang kita nantikan hanya Tuhan. Ingat, saya tidak melarang saudara punya kesenangan, tetapi apa kesenangan itu Tuhan juga ikut menikmatinya. Saudara perkarakan dengan Roh Kudus. Kalau hari ini hari terakhir saudara, apa yang saudara mau pertahankan? Ya, tidak ada lagi. Toh akan ditinggal kok, saudara. Jadi sebelum hari akhir hidup kita, sebelum ujung hari akhir hidup kita, ayo kita lepaskan semua ikatan dan belenggu dan menjadikan Tuhan satu-satunya harta kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya harta kita, kita juga menjadi harta Allah, harta Tuhan, aset kerajaan surga yang kalau kita meninggal dunia, Tuhan akan jemput kita. Nah, ini pesan Tuhan untuk kita hari ini. Baik saudara, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk kehadiranmu, perjumpaan kita ya Bapa, dan firman yang kau sampaikan pada kami. Segala hormat kemuliaan bagimu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.